Meski dibuka melemah, IHSG hari pertama masa kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa perlahan menuju arah positif. Sejumlah ekonom menyebut jika Indonesia akan menghadapi tantangan besar di sektor fiskal imbas peralihan rezim keuangan ini. Para investor asing khawatir tentang arah kebijakan yang akan diterapkan oleh bendahara negara yang baru. Lalu, apa saja tantangan Menteri Purbaya di sisa masa jabatan Menteri Keuangan ini? Menghadirkan Nailil Huda, pakar ekonomi Selios, ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan menuju Bali untuk membahas lebih jauh temuan dugaan kasus tindak pidana penjualan orang atau TPPO. Sebanyak 21 anak buah kapal atau ABK dari kapal motor Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali diduga menjadi korban TPPO. ABK yang sebagian besar berasal dari Jawa dieksploitasi dengan kondisi kerja yang berat. Bagaimana kronologi penemuan kasus ini? Sudah sejauh mana proses hukum dijalankan? Ikuti laporan jurnalis Detik Bali selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan membahas peristiwa memilukan yang dialami oleh mahasiswa asal Indonesia Muhammad Ataya Helmi Nasution. Ia meninggal dunia saat bertugas mendampingi pejabat yang melakukan kunjungan kerja di Austria. Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda menyebut Ataya meninggal akibat heat stroke. Lalu, apa itu heat stroke? Temukan jawabannya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Mahfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Mantap Haji. Kayak temannya SpongeBob di Bikini Bottom. Patrick. Ini udah live belum sih? Oh, Ini udah. belum live kan? Selamat datang di Detik Sore. Udah tahu. Guys, kalau udah mulai, coba komen. Iya, udah mulai. Beneran udah mulai. Selamat datang di Detik Sore. Selamat sore Detikers. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bersama dengan kita juga nih host Rasa Maca dan Rasa Zebra. Rasa min dong, rasa min. Oh, Rasa Min. Oh benar, Pistachio juga boleh. bisa. Itu versi premiumnya ya, rasa Bener. pistachio ya. Pardon for our opening scene tadi ya. Biar kayak podcast-podcast sebelah. Udah belum ya? Udah mulai Iya, belum sih? Untung tadi gak ngomongin yang di belakang ya. Gimana Detikers hari Selasanya dikasih hujan? Alhamdulillah banget tuh hujan turun, bener deh. Ya kan? Soalnya panas banget dalam 5-6 hari terakhir. Betul. Termasuk juga ya biar nggak berdebu. Yang kurasakan Betul. adalah karena mungkin kemarin juga banyak berkegiatan di luar juga, jadi ada rasa-rasa kayak debu juga nih gitu. Kalau nggak pakai Butiran gak? masker. Butiran gak debunya? Butiran debu. Tapi gue gak mau nyanyi lagu itu hari ini. Gue mau mengawali hari ini dengan nyanyi lagu Percayalah, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan jiwaku kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran ini, dan arti kata kecewamu. Percayalah. Wow. Di saat-saat seperti ini aku membutuhkan kecerahan kita udah lama hilang nih ya. Lagi. Kecerahan kita Tamborin kemana kita. ya. Ada. Itu lagu adalah lagu yang dipopulerkan oleh Titi DJ dan Betul. kembali lagi dan dinyanyikan tadi ketika Ibu Sri Mulyani berpisah dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Oh, jadi memang hari ini telah terjadi tiba-tiba farewell ya. Tiba-tiba farewell, benar, Iya, karena kan juga kemarin ketahuannya juga
kaget-kagetan ya. Betul, kemarin juga pelantikannya tiba-tiba pelantikan. Benar. Sekarang juga jadinya tiba-tiba farewell Baik juga. yang digantikan maupun yang menggantikan sama-sama kaget. Iya, kita juga warga juga Betul kaget sih. ya. Mbak Mira aja kaget Ah, ya iya kemarin benar. lagi cerita soal ada kasus di Surabaya juga kaget, semuanya kaget juga. Tapi ya kita ucapkan selamat bertugas Untuk menteri yang baru. untuk menteri-menteri Menteri-menteri yang baru dan selamat liburan. Bu Sri Mulyani butuh liburan gak sih? Kayak Rest dulu Bu, gak sama apa-apa. kayak kita semua maksudnya ya, butuh holiday Udah 9 dulu, tahun healing. lebih jadi Beuh. menteri keuangan. Beuh. Jadi mestinya sih tidak ada waktu yang cukup panjang buat Bu Sri Mulyani, Bu Ani untuk berlibur di masa-masa tersebut. Jadi ketika hari ini dipercaya untuk mundur dulu dari pemerintahan, mudah-mudahan bisa mendapatkan ruang privat sebaik-baiknya seperti yang diminta wish-nya ya. dari Bu Sri Mulyani juga. Betul. Jadi hari ini juga setelah dinyanyiin lagu itu ya, beliau speech dulu apa lagu itu dikumandangkan Speech dulu baru Speech dulu lah lagunya ya. ada. Di salah satu speechnya tuh bilang katanya ya jadi tolong hargai privasi saya sebagai warga negara biasa katanya ya. Apalagi sebenarnya alias nggak boleh lagi ya jarah rumah aku. Siapa yang kemarin menjarah rumahku gitu. ini ada hubungannya nggak sih antara kemundurannya mundurnya Bu SM dari posisinya sebagai menteri dengan karena kemarin dijarah juga? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma- Atau mungkin itu ada jadi faktor tambahan pendorong? Faktor pendorong Nggak ada ya? harusnya ya. Karena kan memang yang namanya menteri itu jabatan politik. Jadi memang suka-suka presiden aja mau gantinya kapan, mau menggantikan kapan. Ya, betul. Terkait soal karena apa itu semuanya desas-desus yang biarlah jadi buah bibir masyarakat ya, diskursus di masyarakat. Kecuali tapi yang dikonfirmasi langsung ya sama betul, orangnya ya. tapi yang pasti Ibu Sri Mulyani tidak memberikan pernyataan soal itu. Yang pasti cuma beliau titip untuk tetap kawal Kementerian Keuangan, menjaga keuangan negara, dan termasuk pesannya yang selalu disampaikan di setiap pidato-pidatonya adalah jangan lelah mencintai Indonesia. Oh ya. Sorry Bu, kita udah cukup lelah sih, tapi ya makasih untuk pengingatnya ya. Ya. Jangan lelahnya sih agak susah ya. Mencintai Indonesianya, kita mah mencintai Indonesia. Mencintai mah Tapi kalau mencintai. lelah mah Aduh. Iya, tapi kita berusaha lah untuk tidak lelah ya. benar. Ya, makanya istirahat dulu yang cukup. Mungkin Betul. kita akan langsung sebutkan aja 5 rekomendasi tempat healing untuk Ibu Sri Mulyani. Oke, berdasarkan tempat rekomendasi kita masing-masing. Katakanlah Bu Sri Mulyani nonton ini atau videonya nyampe ke Bu Sri Mulyani, terus kita kasih 5 rekomendasi tempat healing buat Bu Sri Mulyani. Dari aku yang pertama. Boleh. Ke Pantai Ora Bu, di Maluku. Lumayan jauh kan, jadi kayak hening di sana. Dan termasuk juga mungkin kalau di sana jarang atau tidak terlalu banyak sorotan publik ya. Ya. Kayak kalau ke mall di Jakarta kan udah kayak nanti banyak yang minta langsung foto. nih, Para minta Rusadi ya? Gitu langsung. Emang ada yang pernah kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya. Oh, jadi kegiatannya mantai, Mancing. sosial media detox, ya kan, Iya, mancing. minum air kelapa. Biar segeran ya. Benar. Oke. Dari Eiza apa? Kalau dari aku adalah 2 minggu di Lombok. Banyak orang di Lombok, tapi oke, di mananya? Semuanya. Jadi Karena 2 minggu kan. Jadi dari puncak tertinggi Rinjani sampai Pink Beach, sampai yoga retreat, Oke. Ibu bisa menikmati di sana. Kenapa pilihannya di sana? Karena ya dibilang apa tuh namanya remote banget juga enggak ya. Itu kan tetap banyak daerah orang pariwisata, memang, daerah pariwisata anyway. juga. Tapi maksudnya menurut aku apa tuh namanya cukup 4 sehat 5 sempurna lah. Alias semuanya ada di sana. Oh iya, gitu. soalnya bisa lari pagi juga di sirkuit Mandalika kan. Lumayan tuh. Iya kayaknya kalau Bu Sri Mulyani dibolehin ya kalau cuma lari Boleh, lagi. benar. Iya kayak enggak kok nggak mengganggu lagi nggak ada latihan juga. Oh silakan Bu. Tapi Lombok tuh lengkap sih. Mall ada nggak sih di Lombok? Sorry banget Anita Mae. Orang Lombok soalnya. gitu? Aku nggak tahu di sana ada mall apa enggak. Aku juga kurang tahu lagi ya. Iya ya. Aduh, tapi nggak usah lah ke mall ya. Belum. Kan mau healing jatuhnya. Benar. Kalau ke mall sama lagi aja kayak di Jakarta. Jajan-jajan aja di UMKM Betul. termasuk juga itu loh jelly andalan dodol. Oh iya, dodol rumput laut. Dodol rumput laut, temanku Asal kemarin juga Lombok bawain itu.
Ih, gila. Gue Benar. bisa kesurupan. Tapi selain Bu Enak Sri banget. Mulyani, kita juga farewell juga ke Pak Budi Ari. Pak Budi Oh Ari, iya. bye-bye. Pak Budi Ari juga boleh loh healing ke Lombok, gak cuma Bu Sri Mulyani doang. Iya boleh dong. Siapapun juga boleh asal ada uangnya ya. Betul. Gak peleter-peleter ya. Benar. Oh iya, Pak Budi Ari juga Pak Budi Gunawan juga. Banyak juga Budi ya, menteri kita ya. Bu Ani juga banyak. Karena kan dari dulu kita diajarin gitu. Ini Budi, Ini Ani. Ani. Sangat kontekstual emang. Sorry namanya juga baru mulai ya. Kita pemanasan dulu. Iya betul. Termasuk juga ada satu menteri, yaitu adalah Menpora yang belum sempat dilantik ya. Karena berada di Oh luar masih kota. di luar kota. Enggak kok, aku di Jakarta. Siapa Oh, bilang di luar kota? Pak Prabowo, aku di sini, bukan di luar kota. Gak apa-apa, ini aku masih tunggu dari kemarin. Padahal kamu nunggunya kemarin jadi Menkyu. Tapi karena, udah ada ternyata. Menpora gak apa-apa lah, masih cukup pemuda dan berolahraga nih kita. Udah tereliminasi begitu tahu bookingan di gymnya gak didateng-datengin. Iya ya. Cuman Mereka kan subscribe ngumpulin doang. fakta itu ya. Anda tidak cukup aktif Iya, ternyata. Loh? Enggak deh, enggak jadi. Ya maksudnya berarti nanti akan ada susulan gitu ya? Mungkin Untuk ya. menteri, Kenapa enggak langsung olahraga. disuruh aja ya, kayak yang keluar kota langsung sini sekarang dijemput pakai jet gitu biar cepet. Kan biasanya juga bisa kayak gitu, tapi kenapa nggak Atau by dibela-belain? Zoom? Hah? By Zoom. By Zoom? Nggak pernah, nggak boleh, harus langsung di istana. Oh gitu ya. Nggak boleh. Oke. Tapi yang pasti Detikers udah tahu belum ada 5 menteri yang hari ini diganti dan 1 menteri itu dilantik menjadi menteri di kementerian baru. Seperti yang kita sudah sampaikan kemarin ada Menko Polkam, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Satu lagi yang dari yang kementerian baru adalah Menteri Haji. dan Yang kata orang-orang enak banget ini Menteri Haji, kerjanya sekali setahun. Dia nggak tahu ngurusin ratusan ribu Menteri jemaah. Haji dan Umroh Kak. Oh ada umrohnya ya benar. Setiap hari dong jadinya. Menteri Haji dan Umroh ternyata ya, ada bukan umrohnya Menteri ya. Haji aja. Nah itu juga. Disingkat apa tuh? Menjiroh. Menjiroh ya benar. Kemenjiroh. Kemenjiroh, keren Ya, boleh lah ya. Menjiroh benar. Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya memang beliau ini, Pak Menteri ini kepala badan ya, Badan Haji dan Betul. Umroh gitu. Dan wakilnya juga adalah dari Badan Menteri dan Umroh juga yang sama gitu. Ya kan, banyak sebenarnya pasti Detikers juga sempat beredar juga ya di sosial media di mana beberapa menteri kan akhirnya juga dapat wawancara lah ya atau doorstop juga dari awak media terus bilang kayak iya saya juga baru tahu beberapa jam sebelum beberapa jam sebelum dilantik, sebelum dipanggil gitu. Kaget katanya. Kaget katanya ada juga yang taunya tuh di hari yang sama juga gitu. Jadi taunya cuman kayak dipanggil, bahkan ada yang dipanggilnya tuh pas masih rapat kerja dengar pendapat sama DPR. Jadi nggak tahu, banyak yang ngakunya sih nggak tahu. Kita juga baru tahunya siang hari Detikers dan tiba-tiba udah dilantik aja sorenya. Betul. Nanti mungkin sebenarnya nanti sore di Detik sore di detik ini. Nanti sore kita bakalan bahas juga kayak siapa sih sebetulnya sosok Menteri Keuangan yang baru ini. Kemudian sebetulnya kenapa sih sebetulnya harus sekarang gitu ya digantinya Menteri Keuangannya. Termasuk juga seperti apa tantangan yang nanti kita sekarang lagi hadapi juga dan nantinya akan seperti apa strategi Menteri Keuangan yang baru gitu. Ya, banyak lah kita akan ngobrolin soal itu semua barengan sama ekonom nanti. Siapa ekonomnya? Rahasia. Dan tentunya akan ditemenin sama satu sosok juga dari Detik Finance ya. Iya itu juga masih rahasia sosoknya. Rahasia umum. Rahasia. Tapi memang speaking of Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani kan ini udah cukup lama ya, 9 tahun tadi kita udah sebutin. Beliau jadi menteri juga di zaman Pak SBY juga. Jadi fiskal kita cukup erat hubungannya dengan yang namanya Sri Mulyani Indrawati gitu. Beliau adalah sosok menteri yang cukup
ketat gitu dalam mengelola keuangan, tapi juga sangat prudent gitu, sangat disiplin terhadap integritas, terhadap apa yang namanya yang disebut dengan kebijakan pengelolaan uang negara. Dan di eranya Bu Sri Mulyani ini sosok-sosoknya juga terbilang nggak banyak yang berganti, Za. Bawahan-bawahannya, tangan kanannya di Kementerian Keuangan. Paling kalau memang ada pergantian itu rotasi aja, tapi masih di situ-situ juga. Dan juga mungkin kalau ada yang memang berganti itu gara-gara pensiun aja gitu. Jadi memang orang-orang Ibu Sri Mulyani ini cukup banyak, sehingga menarik juga untuk melihat siapa nanti ketika Menteri Keuangannya baru. Apakah akan ada rotasi juga di pejabat Kementerian Keuangan? Juga akan kita Karena lihat. pasti ya, kalau kepalanya berubah, gerbong-gerbongnya juga kemungkinan besar juga akan berubah juga gitu ya di Kementerian Keuangan lebih khususnya, dan termasuk juga kementerian-kementerian yang lain juga gitu. Jadi hari ini cukup ramai ya aktivitas yang sudah mulai terjadi di kantor Kemenkyu juga mulai dari jam 8.30 tadi gitu ya. Karena memang juga ada tiba-tiba farewell, jadi juga sejumlah karangan bunga, ucapan thank you, termasuk juga selamat bertugas juga untuk Menteri Keuangan yang baru juga hadir ya di Kementerian Keuangan juga gitu ya. Terus di pagi hari tadi juga sejumlah pejabat negara ini menghadiri serah terima jabatan yang dihadiri oleh langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Menko Perekonomian Erlangga Hartanto ya hadir. Kemudian Tinggal juga nyebrang itu dia. Tinggal nyebrang, soalnya kantornya sebelahan. jadi nggak mungkin gak hadir juga ya. Nggak mungkin gak hadir, masa tetangga gak hadir. Gak ada alasan untuk gak hadir katanya ya. Kemudian Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari Dewi juga hadir. Kemudian Pak Misbakun juga hadir ya, karena Komisi 11 ini merupakan satu komisi di DPR yang bermitra lah ya dengan Kementerian Keuangan juga gitu. Rame lah, tapi memang sorotan tadi banyak tertuju ke Bu Ani tentunya. Karena ya itu tadi beliau kan cukup lama di Kementerian Keuangan. Justru orang-orang banyak nih nggak menyoroti Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru. Padahal ini juga cukup menarik untuk disimak perjalanan beliau. Kalau kemarin dibilang atau dicap banyak orang beliau tidak cukup berpengalaman di bidang fiskal utamanya, karena memang ini adalah bidang baru, bidang fiskal yang pertama dijalankan oleh Pak Purbaya, karena sebelumnya memang kalau bicara soal kiprah atau sepak terjang beliau di dunia ekonomi itu udah dari tahun 2000 sebenarnya, Detikers. Dari sejak beliau itu meniti karir di Dana Reksa sebagai seorang ekonomis. Kemudian jadi kayak Mas Haikal beliau, tapi di Dana Reksa. I see. Jadi kalau Mas Haikal kesini nanti, Mas kalau jadi menteri jangan lupain kita ya, gitu ya nanti ya. Itu jejak karirnya ya awal mulanya. Dari Dana Reksa di 2000, kemudian habis itu kalau nggak salah sekitar 10 tahun di sana, habis itu loncat ke bidang pemerintahan, akhirnya waktu itu ditunjuk sebagai staf ahli, kalau nggak salah pas staf khusus di kantor Kemenko Perekonomian, kemudian juga malang melintang di staf khusus juga di kantor kepresidenan di masa Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga termasuk ikut ke Kemenko Marves, Kemenko Maritim sampai Kemenko Marves, sampai akhirnya kemarin menjadi ketua Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dan harusnya beliau hadir kemarin barengan sama kita di sini, tapi ternyata jadi Menkyu di hari yang sama. Betul. Jadi kalau kemarin nggak ada lantik pelantikan, kita ketemu ya sama Pak Purbaya juga. Tapi kata gue mah itu gara-gara mau ke Detik Sore makanya dilantik jadi menteri. Coba yang lain yang susah diundang ke Detik Sore, kesini deh siapa tahu besok-besok jadi menteri ya gitu. Memang harus ada tangga karirnya tuh emang paling ujung. Detik Sore dulu baru habis itu. Padahal baru satu ya yang baru diundang yang terus berhasil. di hari yang sama. Cocok logi yang
sangat dipaksakan. Secara ilmu probabilitas tuh mendekati 0% ya sebenarnya. Benar. Terus ya ternyata belum sampai 24 jam ya Pak Purbaya ini menjadi Menteri Keuangan gitu ya. Ini sudah mulai beredar nih di sosial media juga pada saat beliau ngobrol sama wartawan lah ya gitu. Betul. Yang dimintain tanggapan soal Pak 17+8 gimana Pak gitu Ya. kan. Terus seperti yang Detikers juga sempat lihat potongannya di sosial media gitu ya, menyebut bahwa sebetulnya ini tuh tuntutan rakyat yang memang merasa belum cukup lah ya katanya gitu. Masyarakat kecil yang memang merasa belum cukup juga gitu. Nah akhirnya menuai banyak kritikan juga dan akhirnya Pak Purbaya ini menyebut bahwa kemarin itu ada kesalahan deh gitu ya. Saya mohon maaf ke depannya agar lebih baik lagi gitu. Kemarin tadi pagi disampaikan pada saat konferensi pers usai sertijab di Kementerian Keuangan juga karena jadi ya lumayan banyak kritikan juga ya yang disampaikan juga sama Pak Purbaya soal tanggapannya mengenai tuntutan 17+8. gitu. Betul. Notes buat semua menteri yang baru menjabat, khususnya buat yang baru-baru juga ya. Kita kan sekarang nih banyak nih yang kemarin juga disoroti pemerintah karena dianggap suka berbicara yang tidak relevan gitu ketika dilontarkan sebuah pertanyaan atau jawabannya dirasa kurang empatik gitu terhadap kondisi masyarakat saat itu sehingga diharapkan untuk bisa lebih bijaksana lagi dalam mengeluarkan setiap statement yang keluar dari mulut masing-masing Bapak Ibu pejabat dan apa ya, walaupun mungkin karakternya kalau kata Pak Purbaya kan saya ini koboi gitu, nggak apa-apa jadi koboi nggak apa-apa tapi tetap harus bijaksana dalam berpendapat, ya ada empatinya gitu sehingga tidak memancing keriuhan di masyarakat termasuk tuh yang kemarin tuh untungnya ini ya bisa langsung direspons dengan cukup cepat sama Pak Purbaya meminta maaf gitu karena dirasa komentarnya mungkin terlalu terlalu koboi, terlalu keras gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya tidak banyak kejadian kayak gini. Gitu ya, apalagi juga dengan cukup cepat juga lah ya segala sesuatu tersebar di sosial media. Iya benar. Termasuk juga kayaknya nggak semuanya, termasuk aku juga nggak nonton full doorstopnya juga wawancaranya juga. Jadi sebetulnya mungkin secara konteks bisa kita pahamin lagi lah kalau misalnya kita dengerin full ininya gitu. Bahkan we live in this kind of era gitu ya, yang clippers tuh bisa memancing kericuhan pada akhirnya, makanya jangan memancing di air keruh kalau kata nenek moyang kita. Karena nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Baiklah, Detikers sebelum kita lanjutin lagi, habis ini kita mau cek dulu ya kondisi lalu lintas saat ini bersama dengan rekan-rekan dari NTMC. Kita berjumpa dengan siapa ya sore ini ya? Ada Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Eza. Brigadir Ade, selamat sore. Waduh, kita belum lihat penampakan Brigadir Ade sore ini seperti apa. Selamat sore Edo dan Eza. Dari studio ternyata Brigadir Ade akan melaporkan 167 titik sore ini ya. Ini sampai pada Isya ya, lama dong. Terserah Brigadir Ade mau melaporkan dari berapa titik. Silakan Brigadir Ade laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detiker. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Lantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran, arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Begitupun dari arah sebaliknya dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Semanggi juga terjadi kepadatan. Dan terlihat di kawasan ini setelah diguyur hujan, harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 apabila sewaktu-waktu mulai turun hujan untuk tidak menggunakan atau membawa jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat.
Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan menuju ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan ini juga setelah diguyur hujan, harap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Arus lalu lintas dari arah Jalan Dr. Muwardi yang akan menuju ke arah Jalan Slamet Riyadi terpantau ramai lancar. Begitupun dari Jalan Slamet Riyadi yang akan menuju ke arah Jalan Dr. Wahidin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali pada Edo dan Eiza di studio. Arigatou gozaimashita. Wow, aku jadi harus pakai bahasa lain juga dong. Cece. Mau lihat deh. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya sore ini. Selamat bertugas kembali. Dankeschön. Terima kasih Danke semua, prima. selamat bertugas. Apalagi? Nuhun. Gracias. Oh iya, merci. Udah ya, nanti kita cek dulu. Kita break dulu Detikers. Yes. Habis ini ada udah tadi. Kita habis ini mau ngobrolin soal apa ya? Kamu udah pernah lihat uang 10M belum? Betul. Ini yang kemarin kita ngobrolin bukan sih? Bener, tapi waktu itu masih Sequelnya dalam, ini ya? Sequelnya. Iya benar. Kemarin masih dalam pencarian ya kan. Sekarang udah ada wujudnya. Dan uangnya ditampilkan juga. Ya, nggak tahu sih karena karungnya aku belum lihat. Aku baru lihat karungnya. Kalau dibuka ternyata ular, kita nggak tahu. Waduh, Panji petualang dong jadinya. Detikers habis ini kita akan ke Jawa. Ke Solo. Tengah, ya, ngelihat uang 10 miliar bentuknya kayak apa. Habis ini ya Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kamu jadi buta nada kalau ngikutin nada aku. Itu namanya akulturasi nada. Tapi ke arah yang tidak lebih baik ya. Jadinya down gitu, turun. Daun. Hijau. Detikers. Oh, hijau daun. Pemirsa. Detikers, Kekers. Ini kita mau serius pada. Mau serius. Oke, balik ke mode awal. Ya, baik, ke mode awal ya. Ketika kita bilang kita mau healing gitu ya. Dan mungkin top of mind-nya tadi adalah ke Pulau Ora atau ke Lombok atau ke Bali. Nah, ini di Pulau Dewata Bali yang harusnya jadi tempat buat healing, tempat buat mungkin Detikers yang bukan orang Bali lah ya gitu ya, top of mind di Bali ya udah pasti liburan gitu ya, berbahagia senang-senang sambil yoga, menikmati pantai dan segala macam. Tapi sayangnya justru berita yang lagi naik saat ini ngomongin soal di Bali adalah temuan soal adanya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu dia gitu. Dan ini jumlahnya jumlah korbannya juga lumayan banyak. Kurang lebih sekitar 21 orang Detikers, dan yang bikin ngerinya lagi adalah katanya nemu korbannya itu perekrutannya dari sosial media. Gitu. Jadi kayak diiming-imingi dengan pekerjaan yang bergaji besar gitu ya, ternyata malah jadi ABK dan dibayarnya juga murah. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan menjadi ABK betul. ya kan, apalagi ABK depan turis
fansnya ABK. Iya betul. Tapi ini tuh kenapa maksudnya ini prakteknya masuk ke dalam kategori TPPO gitu Iya. kan ya. Nama reporter yang mau jadi narasumber kita Rizky lagi. Salah satu personel di Panturas kan Rizky. Bener-bener ditemenin sama Acin ya nanti ya. Halo, selamat sore Mas Rizky. Selamat sore. Mas Selamat Rizky sore. katanya di Bali lagi hujan ya? Benar banget. Dari semalam hujannya sampai sekarang ini Udah juga mulai masih masuk terus. musim hujan berarti ya, Musim ber-beran hujan. soalnya nih ya. Iya, begitulah. Oke, baik. Seperti inilah keadaannya. Dan sepertinya cukup sama juga dengan kondisi langitnya Bali yang lagi mendung gitu ya. Kita ketika ngomongin soal Bali pasti ya top of mind-nya adalah berliburan lah atau healing ke sana. Tapi sayangnya malah ada praktik TPPO gitu ya, dan korbannya juga lumayan banyak, 21 orang ABK gitu ya. Mas boleh kasih tahu kita dulu mengenai kenapa sebetulnya praktik atau kejadian ini tuh masuk dalam kategori TPPO tuh seperti apa, Mas? Ini berawal informasi yang kami dapat itu YLBHI dan LBH Bali. Ini awalnya menerima laporan dari Polda Bali terkait dengan adanya tindak pidana perdagangan orang di pelabuhan Benua, di mana mereka ini dari 21 ABK ini direkrut dari media sosial Facebook dengan mereka diiming-iming gaji besar mulai dari 3 juta sampai 3,5 juta dengan fasilitas dan BPJS yang diiming-imingi oleh rekrutan tersebut. Namun pada kenyataannya pas di lapangan 21 ABK ini hanya menerima gaji per harinya itu 35.000, dan kalau dihitung sampai per bulan itu cuma mendapat 1.050.000. Nah, menurut IGD Andi Winabe, ini dari salah satu pemberi bantuan hukum perburuhan Lembaga Bantuan Hukum Bali, mengatakan usia dari ABK yang direkrut ini dari 18 tahun sampai 47 tahun. Nah, mereka diiming-imingi untuk bekerja dengan pencarian cumi-cumi. Seperti itu. Nah, namun kenyataannya mereka ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mereka, sehingga bayaran yang di awalnya diiming-iming 3 juta sampai 3,5 juta itu ternyata hanya 1.050.000 dalam sebulan, atau di setiap harinya hanya 35.000 saja. Begitu, Edo dan Ezer. Jadi ini pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan realita di lapangan begitu ya, untuk gaji yang mereka terima. Kemudian juga bekerjanya juga melebihi dari jam yang sewajarnya begitu, dan tidak ada upah lemburan juga. Jadi dirasa ini masuk dalam kategori TPPO, Mas. Betul. Baik. Informasi yang saya terima kemarin memang seperti itu yang disampaikan oleh LBH. Mereka bekerja sampai 14 jam dan hanya dikasih istirahat sebentar, dan untuk makannya saja ini mereka hanya dikasih jatah 2 kali dalam sehari. Baik, Mas Rizky, kita tahan dulu sejenak ya Mas, untuk pemberitaan mengenai TPPO di Bali ini. Kita mau saksikan dulu bersama-sama ada update yang mau disampaikan langsung dari Menko Polhukam ya. Baik, silakan, ini dia. Saya kira sudah jelas tadi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Yang kedua Pak, terkait dengan situasi keamanan yang saat ini masih terjadi, ada beberapa sejumlah unjuk rasa. Bagaimana asesmen Pak Syafri sebagai Menko Polhukam ad interim, apakah masih dalam terkendali dan kondusif? Terima kasih Pak. Selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman.
Saya Yakub dari Indonesia Defense, Pak. Saya mau nanya Pak terkait ditunjuknya Bapak sebagai head interim dari Menko Polhukam ini, apakah ada arahan khusus Pak dari Pak Presiden Prabowo Pak untuk ke depan itu akan seperti apa dalam bulan-bulan ke depan itu Pak? Terima kasih. Arahan yang saya diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam. Habis dari Pos Kota. Izin untuk ke depan Pak Syafri menghadapi misalnya ada demo, apakah akan dirangkul? Karena mereka kan sebetulnya butuh komunikasi dengan pemerintah, butuh dirangkul. Atau seperti apa? Apakah dengan persuasif atau represif? Sebagai pemerintah Republik Indonesia, kita terus akan menjelaskan komunikasi sosial, tetapi meningkatkan kewaspadaan, baik itu secara operasional maupun secara kita melakukan dialog dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita yang mungkin mempunyai pikiran-pikiran yang perlu mendapatkan respon komunikasi agar kita semua mendapatkan pemikiran yang sama, bagaimana menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya satu dari Jawa Barat. Bertanya tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ini tugas ini ada interim ini dilaksanakan dalam beberapa bulan, apakah memang dalam surat penugasan yang diberikan Bapak Presiden itu dicantumkan juga beberapa waktu yang akan Bapak selesaikan? Saya itu menerima tugas Bapak Presiden melalui surat Mensesnek. Saya kira surat Mensesnek bisa dibagikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi arahan Bapak Presiden itu seperti biasa diterjemahkan oleh Mensesnek. Jadi intinya interim sementara. Ya. Baik, saudara-saudara. Ya, Bapak, kemarin komandan dari Dansat Cyber TNI itu mendatangi Polda Metro Jaya. Ya, itu operasional. Silakan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berkaitan dengan kebijakan nasional, boleh tanya sama saya. Tapi Bapak mendengar tentang... Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata pendelegasian kewenangan. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya minta bantuan semuanya untuk terus berkomunikasi. Saya sekarang ada di Merdeka Barat 13, saya ada di Merdeka Barat 14, dan hari ini saya ada di Merdeka Barat 15. Terima kasih. Tadi keterangan dari Menteri Keamanan ya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam begitu. Kabarnya kan beliau adalah akan dilantik menjadi ad interim Menko Polhukam begitu. Cuma tadi keterangan yang disampaikan sama beliau ada beberapa hal yang disampaikan. Nanti akan kita update kembali Detikers, tapi kita mau kembali bergabung bersama dengan Mas Rizky yang ada di Bali untuk ngobrolin soal 21 ABK yang diduga mengalami kasus dugaan TPPO. Mas Rizky masih bersama kami? Siap Mas Rizky, boleh dilanjutin tadi soal ini 21 orang ini sudah diamankankah atau bagaimana akhirnya mereka bisa keluar dari pekerjaan mereka tersebut sehingga akhirnya bisa kembali ke keluarga mereka masing-masing? Oke, baik. Sebenarnya kalau yang
didapat informasi terbaru tadi, mereka para korban ini sudah kembali ke tempat asalnya, di mana domisili dari 21 ABK ini berasal dari Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jabodetabek. Nah, untuk kondisi mereka sendiri ini saat ini diinformasikan bahwa mereka masih ada berapa yang masih trauma akibat kejadian ini, di mana mereka informasinya dari yang didapat dari PLBH sendiri mengatakan bahwa dari 21 ABK ini mereka sempat disekap juga di kapal, sehingga dengan kondisi yang tidak cukup baik, mereka dipaksa untuk bekerja selama 14 jam di tengah laut, di mana mereka ini berusaha untuk mencari cumi-cumi dengan selama 14 jam di perairan itu mereka bisa sampai 8 sampai 10 bulan lamanya mereka di perairan. Di tengah laut gitu ya? Ya, Tidak kembali darat. Wow. Wow. Mas Rizky, bagaimana sampai akhirnya kasus ini dapat terungkap? Karena kan ini sudah berapa lama sebetulnya juga praktik ini terjadi gitu dengan korban-korban ini? Kalau informasi yang didapat tadi setelah kembali dikonfirmasi ke LBH sendiri bahwa pengungkapan ini sebenarnya itu terjadi di tanggal 14 Agustus kemarin. Nah, mereka 21 ABK ini setelah ada terendus dari pihak kepolisian bahwa ada tindak perdagangan orang di Pelabuhan Benoa. Setelah dicari, didapatilah 21 ABK ini. Tapi sebenarnya ABK yang tercatat 21 orang ini adalah mereka yang berani melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan akhirnya dibantu oleh LBH. Sedangkan informasi yang didapat dari LBH sendiri bahwa jumlahnya itu sebenarnya lebih dari 21 orang. Begitu. Jadi di Tenggarai masih ada lagi orang-orang yang bekerja seperti 21 ABK ini ya Mas ya? Masih ada lagi. Cuman mereka tidak berani untuk melaporkan atau mengungkapkan. Dan masih bekerja juga? Ada yang masih bekerja. Seperti itu. Ini kalau perusahaannya gimana Mas? Ada Dari siapa di balik ini? Termasuk juga siapa yang melakukan perekrutan secara aktif di sosial media? Kalau informasinya ini dari PT, kalau informasinya itu kemarin belum terlalu jelas informasi dari PT mana. Cuman mereka ada di kapal Awindo 2A yang di mana mereka ini di mana kapal ini selalu berada di tengah laut. Jadi kalau seandainya ABK ini mencoba untuk mencari tambahan seperti bahan baku yang lainnya, seperti mungkin rokok seperti itu atau yang lainnya, itu mereka tidak dibolehkan untuk pergi ke daratan, melainkan mereka akan didatangi oleh salah satu dari pihak perusahaan atau agen ini, didatangi dengan sampan yang membawa kebutuhan mereka. Jadi itu. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk kembali ke darat karena ditakutkan kabur ataupun melapor begitu ya Mas ya? Kemungkinan seperti itu. Tapi ketika ABK ini mengalami sakit yang mungkin tidak bisa ditolong tidak bisa dikondisikan di dalam kapal, itu mereka akan dibawa menggunakan sampan untuk dibawa ke darat, lalu dibawa ke medis gitu. Ini apakah polisi sudah melakukan pemeriksaan Mas ke pihak-pihak yang diduga mempekerjakan mereka? Kalau untuk informasi kemarin dan hari ini juga ada beberapa yang diperiksa. Ada 7 orang, di mana 3 orang itu dari agen atau calo yang menawarkan di Facebook itu sendiri kerjaannya. 3 lagi dari perusahaan dan 1 orang yang diduga ini anggota dari Polairut berinisial PS. Namun belum diketahui pasti pangkat dan bagaimana kondisinya saat ini. Cuman untuk saat ini tahapnya sudah dalam penyidikan seperti itu. Baik.
Kemudian saat ini di mana ke-21 ABK yang sudah berhasil diselamatkan? Kalau untuk ABK keseluruhannya ini sekarang yang 21 ABK ini sudah kembali pulang. Nah, untuk mencegah situasi yang mungkin terjadi ya, yang tidak antisipasi lah seperti itu dibilang, LBH ini sudah turun untuk mengecek langsung dari 21 orang ABK ini untuk dijaga dan didampingi baik secara hukumnya maupun kesehatan mentalnya. Mengingatkan ada beberapa dari 21 ABK ini yang mengalami trauma seperti itu. Baik, jadi saya mau konfirmasi sekali lagi Mas Rizky soal bagaimana akhirnya mereka bisa berhenti dari pekerjaan tersebut karena memang kabur ya. Ada laporan gitu ya? Kalau untuk informasi kabur apa enggaknya, kemarin informasinya bahwa setelah diamankan atau setelah berhasil ditemukan di tanggal 15 Agustus itu, mereka langsung dibawa untuk dibawa ke mungkin ke lembaga bantuan hukum atau ke Polda Bali, hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut. Baik. Kemudian sudah adakah tersangka atau dugaan ya terduga pelaku gitu ya yang melakukan perekrutan maupun juga yang perekrut dari para ABK ini, Mas? Kalau untuk penetapan tersangka ini masih belum ya. Belum ada. Saya konfirmasi lagi tadi dari LBH Bali, ini belum ada. Cuman sudah ada 7 orang yang diperiksa, dalam artian ini 3 dari agennya atau calo, 3 dari perusahaan dan 1 dari pelaku, seperti itu. Baik, Mas Rizky mungkin terakhir dari laporan dari catatan LBH mungkin atau mungkin dari laporan teman-teman ke-21 orang ABK ini, apakah ada laporan kekerasan begitu yang didapatkan sama mereka selama bekerja? Nah, kalau untuk kekerasan sendiri ini kekerasan secara fisik itu tidak ada. Cuman disampaikan dari 21 orang ABK ini atau diinfokan bahwa di dalam satu itu di Awindo 2A itu ada 30 ABK sebenarnya. Nah, dari mereka ini tidak mendapatkan kekerasan fisik tidak. Cuman dari mulai pas di darat, pas hingga di kapal, ini mereka diancam dengan nada yang tinggi. Mereka kalau ditanya kembali. Kalau misalnya mau berhenti, balikin dulu uang sebesar 2,5 juta untuk bisa lepas dari ini. Namun karena mereka diduga kemungkinan tidak memiliki uang, sehingga mereka dikatakan terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baik. Tapi ya itu tadi ya, tidak sesuai dengan janji yang diberikan di awal gitu ya, soal fasilitas maupun juga jumlah gaji yang diterima dari para korban ini juga gitu. Betul. Mengingat tawaran yang ditemukan itu mereka kan diiming-iming gaji 3 juta sampai 3,5 juta, ditambah dengan fasilitas yang didapatkan, plus ada BPJS juga, infonya seperti itu. Ditambah dari rekrutan tersebut nanti mereka akan dipilih untuk ditempatkan di posisi yang ditawarkan oleh agen atau calo tersebut. Baik. Jadi karena ada indikasi ada kerja paksa atau perbudakan di situ, sehingga dilayangkannya adalah ini dugaannya TPPO begitu ya. Kita nantikan bagaimana jalannya kasus ini, penyidikannya seperti apa. Semoga tidak ada orang-orang lain yang mengalami nasib serupa ya, dan ini bisa segera dituntaskan oleh pihak kepolisian juga. Terima kasih banyak Mas Rizky melaporkan langsung dari Detik Bali. Selamat sore. Sama-sama. Gue agak sulit tadi mengatakan bahwa semoga nggak ada lagi kasus banyak. Kata gue mah banyak. In this economy. Iya sih. Itulah tugas penting dari Bapak Ibu pejabat kita yang terhormat untuk bisa mengawal ini. Karena di zamannya Bu Susi tuh ada diungkapin gitu. Kita tuh banyak banget
terjadi TPPO dengan adanya illegal fishing. Itu aja baru dari satu betul. perkara tuh illegal fishing doang. Betul, belum lagi mungkin juga dari kapal-kapal yang ya itu tadi dia dari yang ilegal ya dari negara lain juga yang masuk ke perairan kita dan mengambil sumber daya alam kita juga. Belum lagi kasus yang masih pakai bombing atau pakai racun. Love bombing? Itu juga udah gak boleh ya kan. Kenapa sih to be honest genuinely asking. Kenapa nggak boleh love bombing? Ya itu sama kayak yang jadi korban tadi, jadi korban iming-iming. Oh, love bombing tuh masuknya iming-iming. Emang nggak boleh kita memberikan rasa tapi cinta kan yang penuh. Emang Kalau love bombing misalnya, artinya janji-janji? Iya, karena kan kayak selalu dengan kalimat-kalimat pujian, janji-janji yang mungkin akan memberikan apa, angan-angan palsu gitu. Jadi gak boleh lagi tuh nyebutin kayak kaulah bintang, kaulah bulan, kaulah matahari. Terelie. Gak bisa lagi ya? Ya kalau itu masuknya kategori love bombing ya? Gombal aja sih kali ya. Nah itu love bombing itu sama gak sama gombal? Iya juga ya. Kan sama kan harusnya secara harfiah tuh kayak gak boleh ngaku-ngaku Gen Z deh. Gue gak ngerti juga apa bedanya gombal-gombal dan juga love bombing. Kenapa gombal boleh dan apakah love bombing gak boleh bombing gitu. sama dengan gombal? Kita tanya ChatGPT ya. Boleh ya. Nggak sama, meskipun sekilas terdengar mirip karena sama-sama berkaitan dengan kata-kata manis. Bedanya adalah gombal itu umumnya ringan, konteksnya humor atau rayuan romantis. Love bombing, istilah psikologi artinya memberi perhatian, pujian, kasih sayang atau hadiah berlebihan dalam waktu singkat. Tujuannya bukan sekedar rayuan tapi mengendalikan atau memanipulasi seseorang supaya cepat terikat. Nah, itu setelah dia. Korban merasa tergantung, biasanya pelaku berubah jadi posesif, ngontrol, atau bahkan bisa sampai kekerasan seksual juga. Nah itu dia, makanya love bombing gak boleh. Beda ternyata. Nih kalau ini gombal nih, bapak kamu supir ya? Bukan. Iya dong, bapak kamu supir ya? Iya, kok tahu? Because you drive me crazy. Aduh lupa lagi judul ininya. Lagunya na 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 crazy, drive myself crazy, thinking about you. Tapi jangan-jangan bapak kamu nih sopir yang ini nih. Enggak. Bapak saya udah di surga. Insya Allah. Kamu gak mau membalas kegombalan aku? Bapak kamu bengker ya? Iya, kok tahu sih? Soalnya kamu membuat aku berbunga-bunga. Bapak kamu tukang jagal ya? Iya dong. Iya deh. Karena kamu sudah menyayat-nyayat hatiku. Gak ada kerjaan juga ya, dijagal cuma disayat doang. Itu masih hidup itu, Wagyu. Nggak mau ngomong soal supir. By the way, akhirnya kita sampai ke bacaan ini ya. Bacaan gak tuh berita ini? Iya, yang tadi gue udah kadung janji juga. Karena dari ilustrasi yang juga di yang bisa diakses sama Detikers juga di Detikcom. Jadi gue tahu 10M tuh masih bisa dikarungin gitu. Karena masih lah. Barang buktinya tuh uang tunai. Rupiah kan tapi? Rupiah. 10M-nya. Rupiah. Kalau nggak rupiah bahkan bisa dikantongin di sini, di dompet. Karena dalam bentuk deposito kan. cek atau kosong. Cek. Jadi Detikers seorang ini lagi ada yang membuat ini. Iya, males gak usah dibacain, ntar aja penutup. Seorang sopir di Bank Jateng, cabang Wonogiri, ini nekat membawa uang tunai 10 miliar. Ini sebenarnya udah sempet kita kabarin juga sama Detikers di minggu lalu lah ya gitu. Tapi pada saat itu memang masih dalam bentuk penyelidikan gitu. Prosesnya tuh masih penyelidikan. Nah, kali ini ya sudah nampak ya. Pelaku sudah ditangkap juga pelakunya setelah 1 minggu bersembunyi di Yogyakarta. Jadi sebetulnya ini bukan supir baru juga Kak, dia tuh udah pernah bekerja supir lama berarti? Di bank ini tuh dari tahun 2018. 7 tahun ya, masih lamaan gua di sini. Tapi gak kebagian 10M untuk dibawa ya.
Dan tentunya juga dia tidak sendirian untuk melancarkan aksinya. Mereka bersaudara. Dia melakukan aksi ini dengan 2 orang lainnya, yaitu adalah A dan juga satu lagi nggak ada inisialnya lagi. Tapi intinya adalah seorang supir ojek online yang mengantarkan A ke Sleman, Yogyakarta ya gitu. Jadi ini penampakan duitnya Detikers, uang 100 ribuan digoniin, bertumpuk-tumpuk. Tapi nggak tahu berapa goni, ada keterangannya nggak di situ, ada berapa banyak karung? Nggak lagi, pokoknya intinya adalah 3 karung warna putih. Nah itu dia. Uang pecahan 100 ribu diikat dengan benang pada karung, ya kan ada 3 karung. Jadi cuma 3 karung ya 10 M. Cuma ya, lumayan tuh kalau ke gondol 1. Selain juga barang buktinya itu adalah uang, ada juga 2 unit mobil ya, yang juga memang ini adalah kendaraan operasional milik bank tempat pelaku bekerja. Dan juga ada mobil satunya yang merupakan milik mitra taksi online yang membawa uang pelaku ke Yogyakarta. Jadi ojek online-nya tuh bukan ojek online motor, ternyata taksi online gitu. Oh, taksol. Karena juga kayak 3 karung 10 M bawa pakai motor. Ketahuan dong agak deg-degan jadinya, ya bener. gitu. Itu dia penampakan duitnya Detikers. Ya, Jadi pelakunya sudah 10 miliar. diamankan ya? Sudah diamankan. Jadi totalnya ada 3 orang gitu 3 orang. ya. Oke. Are you a camera? Yes. Kasih Because tahu dong you- jawabannya, guys. tadi dikasih tahu harus Cause every time I see you, I smile. Jadi kayak cause every time I see you I say cheese. because I see your smile in cheese. Cheese kacang bun, cheese kacang panjang. Jang. Kita break dulu Detikers, abis ini kita akan ke Maroko. Gak tahu mau lumayan ngapain ke jauh Maroko, juga pokoknya ya. nanti kita pikirin deh ngapain tuh di Maroko. Abis ini ada Detikers yang Kita kemana-mana. balik lagi abis ini ya, jangan kemana-mana. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore Detikers, ini kita mau laporin satu kejadian unik. Wih, kejadian unik kan tuh. Yang mana tuh? Enggak, kejadiannya enggak unik sih. Tapi bisa jadi unik sih apa yang terjadi di sana saat ini. Kita mau coba kasih gambar langsung soal kejadian demonstrasi yang hari ini semestinya ada demonstrasi nih yang dilaksanakan oleh teman-teman dari BMSI. Tapi sebelum ke sana kita mau bacain beberapa berita dulu buat Detikers. Termasuk juga aku mau nanya Kak Edo, semalam nonton nggak pertandingan Indonesia melawan Taiwan ya? Korsel dong. Korsel. Korsel malam ini. Iya betul. Lebanon kemarin. Nah, nonton nggak? Enggak. Tahu lawannya aja. Enggak, tapi tahu bahwa skornya 0-0. Gitu. Jadi ini lanjutan Coba dari kualifikasi Piala Asia U23 2026 ya. Ini akan dilaksanakan malam hari ini juga ya. Detikers yang mungkin juga butuh outlet untuk teriak-teriak sambil tentunya juga mendukung timnas ya, timnas muda ya. Karena kita akan melawan Korsel malam ini. K-pop lovers, K-drama lovers, boleh energinya kalau sekarang buat timnas dulu ya. Iya bisa. bisa. Jadi lagi nanti akan jadi pertaruhan Garuda Muda juga karena ya ini tuh bisa jadi salah satu pertandingan yang menentukan juga posisi Indonesia gitu. Pembuktian karena tahun lalu di edisi sebelumnya kalau nggak salah Indonesia itu jadi semifinalis. Jadi kalau ini bisa dimenangkan, Indonesia jalannya akan jadi lebih mudah. Nah, karena sebetulnya secara posisi kita agak kurang beruntung nih tahun ini sebetulnya ya. Posisi kita adalah di posisi kelima. Ya, ada di bawahnya China, Iran, Turkmenistan dan juga Yaman. Yaman gitu. Semuanya sama-sama
punya 6 poin juga, yang artinya pertandingan kita nanti malam juga ini harus diperjuangkan mati-matian juga lah ya, Yoi. biar bisa mengejar gitu atau menaikkan posisi juga, menambah poin juga dari apa tuh namanya, tim Garuda Muda juga. Betul. Gitu. Walaupun kemarin tim nasional seniornya ditahan imbang, mudah-mudahan yang malam ini tim Garuda Muda bisa rebut poin penuh melawan Ajusi opa-opa. Walaupun sebenarnya ya nggak bisa ditonton secara langsung buat yang ada di Jakarta ya, karena ini tuh ada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tapi gak apa-apa lah, lumayan untuk mengisi activity malam ini gitu ya. Untuk kita tonton juga secara streaming di jam 7:30 malam nanti. Ada live reaction lagi teman-teman untuk malam ini? Ada dong. Ada ya Gun? Ada dong, kerja Ada dong. Masa gak ada? Ada dong, nungguin loh, Detikers loh. Lumayan loh ini mereka live streamingnya yang nonton. Iya kan, lebih-lebihin Detik sore dan pagi disatuin. Iya. Kata gue mah udah. Iya pokoknya setiap ada pertandingan timnas mau dari U23, U17, U6, UIUAA. UIUAA. Gak ada kata capek untuk mendukung Indonesia. Ingat kata Ibu Sri Mulyani, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Betul, kita masih punya timnas dan juga mie ayam. Oh iya betul. Itu aja lah 2 yang bikin semangat ya. Prediksi. Jaya. Ngeng. Bukan, prediksi poin timnas lawan Korea Selatan. Aduh, maunya sih menang ya. Iya benar. 2-1 lah, tapi kayaknya sih Indonesia bisa lah menang ini 1-0. Ih, samalah. Nggak nyambung sih dengan kalimat sebelumnya, tapi ya mudah-mudahan bisa menang 1-0 aja cukup lah ya. Betul ya. Kita udah pernah menang belum sih guys di U23 melawan Korsel? Oh Korsel nggak tahu. Udah pernah ya? Oh udah pernah. Zamannya Park Ji-sung. Tahun lalu. Oh tahun lalu ya. Itu berarti kita masih sama apa tuh pelatih kita yang dulu beda ya? Beda, Sintayong nggak ngelatih U23. Oke. Tapi dia membocorkan rahasia. Iya. Korea tuh kalau minum ginseng malam-malam gulanya 2. Oh itu bagus mana sama beras. Mereka tuh kalau nyampo pakainya ini Nutrisari. Rasa jeyuk. Pokoknya kita kirimkan energi yang luar biasa juga ya untuk tim Garuda Muda juga di Sidoarjo malam ini. Mudah-mudahan lancar juga pertandingannya dan tentunya juga sesuai dengan yang diharapkan sama semua masyarakat Indonesia. Menang. Dan yang nonton juga mudah-mudahan bisa menambah energi ya teman-teman di Sidoarjo. Begitu. Terima kasih Bapak Afif Farhan atas artikelnya. Iya benar. Bagus. Pasti artikelnya di schedule kan karena jamnya 11.00. Ketahuan deh. Detikers kita break dulu ya. Boleh. Abis ini kita mau bahas sesuatu yang sangat happening saat ini. Soal bagaimana kita punya Menteri Keuangan yang baru dan seperti apa pergerakan kebijakannya ke depan untuk mengatur keuangan negara. Kebijakan fiskalnya kita akan bergabung bersama Mas Nailul Huda, Ekonom Selios di editorial reviewnya Detik Sore. Jadi jangan kemana-mana, masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Detikers, kita kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah ini yang gak cuma hore-horenya nih ya, yang mau kita bahas juga sore hari ini. Dimana sebetulnya jadinya cukup ramai dibicarakan juga di sosial media, gimana nih ya nasibnya Indonesia usai ditinggalnya Menteri Keuangan yang lumayan lama gitu menjabat gitu. 9 tahun lebih dari zamannya Pak Jokowi. Benar, sekalian kita PDKT kali ya sama, ya kan tak kenal maka kata saya. Oh iya betul, sekarang kita juga mengenali sosok menteri yang baru, tapi dengan ajudan semuanya beliau. Ajudan semu ada ya. Alias pengamat dari jauh.
Oh. Pengamat dari jauh ya. Iya, Ada Mas iya, Nailul iya. Huda dari Selios di sini. Selamat datang kembali di Detik Sore, Mas. Ya, makasih Mas Edward. Terima kasih Mas sudah mau meluangkan Mampir waktu. kesini, Soalnya betul. kita tahu ekonom Selios nih sibuk-sibuk semuanya ya. Jadi ketika berhasil kita datangkan tuh it means a lot gitu. Bahkan sebenarnya lagi sibuk-sibuknya ya Mas Huda katanya ya. Ya, Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan ya, gitu ya hadir. banyak pertanyaan lah pastilah tentang nasib Indonesia seperti apa ke depan. Itu juga pertanyaan kita juga. Dalam tuh bicara soal nasib ya. Mas Huda, tapi kalau bicara soal respons dari teman-teman ekonom ketika akhirnya Menq diganti gitu, gimana Mas? Menyangkakah secepat ini dan kemudian apa sebenarnya respons dari teman-teman ketika ini kemarin terjadi? Ya, secara pribadi dan Celios juga itu kita sudah menyuarakan Mas untuk spontan kita deketin. Oh iya, ya. Nah, mantap. Gak kedengeran ya? Iya, kayak penyiar radio aja Mas gini-giniin Mas. Iya, nanti jauh lagi kayak suara rakyat gitu kan. Waduh. Mas udah yang bilang. Ya, nah kita sebenarnya sudah menyuarakan Mas bahwa salah satu tuntutan kita dalam 8 tuntutan reset ekonomi itu adalah salah satunya mencopot Menq alias Bu Ani. Memang kita lihat dan kita sudah evaluasi sebenarnya. Evaluasi kan boleh kan? Betul, harus. Ekonom kan juga harus mengevaluasi menteri-menteri yang berkait di bidang ekonomi dan kebijakannya. Nah, kita menilai sebenarnya kebijakan-kebijakan dan juga kinerja dari Menq Bu Ani ya, itu sudah bisa dibilang menurun dibandingkan dengan zamannya periode Pak Jokowi. Ketika itu periode Pak Jokowi, Bu Ani pada awalnya itu kan gebrakannya kan sangat masif sekali kan. Kalau ingat itu beliau itu sudah mengeluarkan beberapa kali efisiensi. Yang pada saat itu Pak Jokowi kan jor-joran tuh infrastruktur ya kan. Beliau masuk menggantikan Pak Bambang, efisiensi itu. Fiskal udah bagus lagi. Terus kemudian kalau kita lihat hasilnya adalah keseimbangan primer itu sudah positif. Artinya untuk membayar hutang kita tidak perlu berhutang lagi. Nah, ini yang kita lihat. Tapi di 1 tahun terakhir, terutama khususnya di pemerintahnya Pak Prabowo, itu kita melihat kinerjanya semakin menurun. Indikatornya apa? Penerimaan pajak. Penerimaan pajak di periode sampai Mei itu shortfall. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dari sisi belanja. Belanjanya juga banyak. Enggak banyak, tapi memang belanjanya menurun. Dan ini yang menyebabkan pengeluaran pemerintah itu negatif, tidak berdampak, walaupun ada efisiensi dan sebagainya. Nah, kita juga melihat salah satu efisiensi yang dilakukan oleh Bu Ani sekarang ini memang menyeluruh dan menimbulkan efek yang begitu besar terhadap perekonomian kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu terkait dengan dana pendidikan. Dana pendidikan, kalau kita mendengar pidatonya Bu Ani, itu menyebutkan 30% dari dana pendidikan akan dikeluarkan untuk MBG. Artinya ini sudah melenceng dari apa yang kita suarakan selama ini bahwa dana pendidikan itu harusnya fully ke sektor pendidikan. Nah, inilah yang kita sebut evaluasi. Nah, ketika kita kemarin mengeluarkan statement bahwa ada 8 jurus untuk reset ekonomi, salah satunya adalah mencopot Bu Ani, karena Bu Ani juga sudah kehilangan sisi teknokratiknya sebenarnya. Itu yang kita sayangkan. Berarti di akhir masa jabatan sebelum adanya reshuffle kemarin tuh sentimen sama Bu Ani itu lagi negatif. Agak cukup negatif ya Mas ya? Agak cukup negatif karena beberapa kali kita sampaikan juga, dan Bu Ani itu maaf aja kalau bisa kita bilang sebenarnya sudah bukan public darling. Ya, karena semuanya mengarah kritikannya ke beliau. Mulai dari PPN mau naik 12%, kemudian Cortex dan sebagainya. Itu semua mengarahnya ke Bu Ani. Meskipun kita tahu bahwa Bu Ani nggak mungkin salah sendirian. Nah, tapi mengarahnya adalah ke Bu Ani. Nah, inilah yang kita lihat dasar-dasar mengapa sih kita minta untuk mencopot Menq Bu Ani saat itu. Mungkin 3 hari yang lalu ya kita minta. Oke, dan sekarang kita dapat Menteri Keuangan yang baru nih di tengah situasi
ekonomi yang walaupun secara catatan kinerja yang dicatat oleh BPS cukup impresif gitu ya dengan 5,12% itu, tapi memang kalau kita lihat di lapangan banyak PHK, daya beli melemah gitu, banyak pabrik yang tutup sehingga punya banyak pekerjaan nih, terutama dari sisi fiskal juga banyak nih yang harus dilakukan untuk bisa mendorong ekonomi bisa lebih baik lagi gitu Mas. Dengan nama baru sekarang yang kita miliki Pak Purbaya, seperti apa ekonom melihatnya? Ya, tentu nggak adil ya kalau kita menghakimi sekarang. Betul. Ya, tentu kita harus memberikan kesempatan untuk Pak Purbaya bisa bekerja. Dan beliau juga sudah menyampaikan gitu kan, tadi pagi sudah menyampaikan, beri saya waktu. Nah, kita akan beri waktu ke Pak Purbaya untuk bisa menunjukkan bahwa pilihan Pak Prabowo itu tepat. Nah, yang kedua adalah memang ini tugas yang cukup besar. Karena apa? PR utamanya adalah menjaga fiskal kita tetap sehat, tetap defisit APBN, defisit anggaran terhadap PDB kita itu tetap di bawah 3%. Di tengah banyaknya tuntutan ya? Di tengah banyaknya tuntutan untuk program-program prioritas, seperti MBG 335T tahun depan, sekarang minta 71T ya kan. Kemudian masih ada pembangunan IKN, ya, kemudian ada PSN, sekolah rakyat, itu bagus gitu kan. Nah, ini sebenarnya PR-nya cukup besar untuk menjaga fiskal kita baik. Di tengah lagi penurunan penerimaan pajak akibat tadi PHK dan sebagainya, pabrik tutup, orang di PHK itu akan melemahkan penerimaan negara. Nah, itu pasti akan shortfall. Nah, shortfall-nya seberapa dalam, ini adalah PR dari Pak Purbaya ke depan. Bahwa menjaga tidak terlalu dalam shortfall-nya. Orang juga sudah mulai nggak percaya terhadap perpajakan ketika kemarin demo besar, ya kan? Yang salah satu intinya adalah meminta untuk efisiensi dalam hal gaji pejabat. Korupsi masih terjadi. Nah, ini yang salah satunya yang membuat penerimaan perpajakan kita bisa jadi shortfall, dan saya rasa Pak Purbaya tugasnya cukup berat untuk mengembalikan kepercayaan lagi dari masyarakat untuk bisa taat bayar pajak, taat lapor pajak, sehingga penerimaan kita tidak terlalu dalam jatuhnya. Tapi sebelum itu mungkin aku yang jadi penasaran juga kenapa harus sosok Pak Purbaya yang naik gitu ke Menkyu, apa yang sebetulnya dilihat sama presiden gitu ya dari sosok Pak Purbaya ini, apa modal besarnya gitu. Ya, Pak Purbaya kan kemarin bilang sendiri kan, mungkin dia jago. Mungkin saya terlihat jago ketika pemaparan gitu. Dengan gaya koboi beliau ya. Iya. Nah, mungkin yang dilihat sama Pak Prabowo itu adalah stabilitas. Pak Purbaya kan juga masuk ke tim Komite Stabilitas Keuangan. Nah, itu masuk ke situ. Terus kemudian Pak Purbaya kan juga bisa dibilang juga bukan orang baru di pemerintahan. Ya, kita nggak bilang di fiskal ya. Tapi di pemerintahan dia bukan orang baru. Pernah di KSP, pernah jadi deputinya di kementeriannya Pak Luhut, ya kan. Terakhir menjadi orang nomor 1 di LPS. Nah, itu kan track record yang panjang di pemerintahan. Nah, memang kita lihat Mas sebenarnya, yang salah satu kita bisa bilang kelemahan lah. Kelemahan beliau itu adalah memang belum terlalu panjang kiprahnya di bidang fiskal. Nah, Pak Purbaya ketika pemerintahan pun dia tidak pernah menyentuh fiskal, meskipun ya dia bilang pernah membantu untuk pas di COVID dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi untuk persentuhan langsung dengan sektor fiskal itu belum pernah. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya Pak Purbaya ini punya satu kedekatan dengan Luhut. Nah, ini yang jadi kan udah jadi rahasia publik gitu kan, bahwa Pak Purbaya ini dekat sama bahkan orangnya Luhut gitu kan. Kenapa Mas kalau dekat sama Pak Luhut? Ya, sentimen negatif dari masyarakat terhadap sisa-sisa pemerintahan sebelumnya kan juga masih ada kan, termasuk sisa-sisa sentimen negatif dari Luhut Panjaitan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi padahal Pak Luhut juga masih ada dalam pemerintahan, masih ada di Komite Dewan Ekonomi. Iya, itu kan nggak terlihat. Kerjanya apa sih Mas? Buat ngasih nasihat. Ya, nasihat. Ya benar-benar. Tapi Mas bicara soal posisi Menteri Keuangan, ini kan jabatan politik ya Mas ya. Jadi memang
apa mau presiden itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan memang. Tapi ya bagaimana menteri ini bisa membantu presiden mewujudkan tujuan-tujuannya gitu ya. Sehingga pertanyaannya adalah gimana nih dengan posisi yang saat ini diemban Pak Purbaya supaya bisa tetap ada ruang ininya Mas, titik tengahnya gitu di antara jabatan politik dan juga mengawal keuangan negara, Mas. Apa catatan dari teman-teman ekonom untuk bisa menjaga keseimbangan ini? Ya, yang pertama adalah kita berharap ya bahwa Pak Purbaya ini mempunyai semangat yang sama dengan presiden, pastilah ya, bahwa pembangunan ekonomi itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya ketika ada kebijakan terkait dengan pajak dan sebagainya, itu harus melihat dampaknya ke masyarakat secara luas. Nah, yang kedua adalah kita berharap dari Pak Purbaya ini, Pak Purbaya juga ya bersama-sama dengan wamennya itu menjaga kesehatan fiskal, terutama dalam hal defisit fiskal KPBN yang memang ditetapkan 3%. Itu yang selalu kita wanti-wanti. Jangan sampai ini lepas hingga di atas 3% atau mendekati banget 3% yang pada akhirnya akan membuat fiskal kita tidak sehat. Nah, yang ketiga, saya juga melihat ada peluang bagi Prabowo untuk menggolkan keinginan Prabowo untuk membentuk Badan Penerimaan Negara. Ya, BPN. Karena kita tahu bahwa di masa kampanyenya Prabowo dan Gibran ya, kita bicara Gibran juga gitu kan. Kita bilang kalau salah satu program prioritas mereka adalah membentuk Badan Penerimaan Negara, di mana itu ada DJP sama Bea Cukai. Dan kita semua tahu ceritanya pada saat itu Bu Ani, yang saya yakin ketika Bu Ani itu ditunjuk sebagai Menkyu, itu tidak pernah ada rencana memisahkan DJP dan Bea Cukai dari Kemenkyu. Bu Ani selalu bilang Kemenkyu itu satu, ya kan. Padahal kalau kita lihat ini rencana sebenarnya udah lama. Di tahun 2015 ketika menterinya Pak Bambang itu sudah ada wacana juga. Tapi 2016 ketika diganti ke Bu Ani, wacana itu hilang. Nah, saya melihatnya ini juga langkah Pak Prabowo untuk bisa memuluskan pendirian Badan Penerimaan Negara. Dan saya rasa Pak Purbaya tidak mempunyai masalah terhadap Badan pemisahan itu. Karena ya bisa kita bilang Pak Purbaya itu kan komando gitu kan. Ya, diskursusnya apa Mas untuk BPN ini? Ya, karena gini Mas, karena kalau kita lihat Bu Ani itu kan ketika ditawarin dari World Bank yang gajinya kita tahu sendiri berapa gitu kan, 500 miliar gitu kan sebulannya, itu dia pasti akan melihat bahwa pajak sama bea cukai itu adalah kekuatan utama dari Kemenkyu. Ketika Kemenkyu membuat kebijakan yang dia sifatnya fiskal, dia pasti tidak akan jauh dari pajak dan cukai. Misalkan insentif fiskal bagi industri itu tidak jauh dari pajak. Insentif atau cukai rokok itu nggak jauh dari. Nah, ketika itu diambil dari Bu Ani, itu otomatis akan membuat Kemenkyu itu seperti macan ompong. Makanya saya yakin 100% ketika Bu Ani dia ditunjuk sebagai Menkyu lagi di Prabowo, wacana BPN itu akan menghilang. Nah, sama kan terjadi kan, akhirnya nggak ada BPN, kemudian yang dilakukan adalah menambah jumlah wamen. Yang pada saat itu 2 menjadi 3. Ada masuk Pak Anggito. Pak Anggito kita tahu sendiri sudah lama untuk pingin sebagai Badan Penerimaan Negara. Ya, dulu Pak Anggito sering banget diskursus tentang Badan Penerimaan Negara. Nah, saya rasa masuknya Pak Purbaya itu salah satunya adalah untuk memuluskan jalan untuk membuat atau membentuk Badan Penerimaan Negara. Oke. Kita akan bicara lagi secara khusus nanti di episode lainnya soal Badan Penerimaan Negara ini ya. Tapi lanjut lagi soal Menteri Keuangan yang baru nih Mas. Apa catatan-catatan yang rasa-rasanya tidak cukup baik dilaksanakan di menteri sebelumnya yang tidak boleh dijalankan atau diteruskan oleh menteri yang baru, Mas? Ya, yang pertama adalah kita melihat sebenarnya kan
sebelum sana saya mungkin akan menjelaskan sedikit dampaknya ke IHSG, ya kan. Ini menarik juga sebenarnya kan. Nah, sebenarnya yang kalau ekonom ditanyakan, gimana sih Pak Purbaya gitu kan. Itu kan pasti kan subjektif, ya kan. Tapi berbeda dengan pasar. Pasar itu kan kolektif, ya kan. Ketika dia memandangnya itu negatif, otomatis IHSG akan biasanya kan merah. Walaupun itu saya yakin itu temporer. Ya, pasti akan rebound lagi. Nah, kaget aja ya, kaget. Panik. Ya, kaget kan. Kagetan ya. Itu memang yang jadi catatan negatif juga Pak Purbaya ini ya kemarin speechnya dia bilang oh saham IHSG merah nih, oh berarti pasar saham belum mengenal saya, investor saham belum mengenal saya. Nah itu dipandang sebagai hal yang negatif. Nah meskipun saya tahu itu akan rebound dan saya harap sih Pak Purbaya bisa memperbaiki public speech-nya sebenarnya. Nah kata-kata kan cowboy gitu kan. Betul. Ya saya rasa lebih baik jangan jadi cowboy ya. Tertata. Karena apa yang diomongkan sama Menkyu itu bisa mengaruhi pasar. Betul. Nah, yang kedua soal tadi apa yang jadi catatan, yang pertama adalah kita mendorong ada pajak-pajak yang memang sifatnya progresif. Pajak-pajak yang dia keadilan lah. Jadi kita berharap misalkan pajak seperti di media nih, dengan pajak yang dia bergerak di bidang ekstraktif. Itu kan berbeda dampak lingkungannya. Nah, kita harapkan ada revolusi atau reformasi yang terkait dengan penerimaan pajak yang lebih berkeadilan. Meskipun kita tahu Pak Purbaya tadi sampaikan juga bahwa tidak akan menambah jenis pajak baru. Tapi kita harap ataupun pelaksanaan ataupun ya penetapan pajak meskipun itu yang lama itu tapi lebih berkeadilan. Disesuaikan sama level playing field-nya gitu Mas ya. Ya, misalkan kita nggak berharap ada pajak ekstraktif nih misalkan, tapi kalau ada PPh badan yang dia bergerak di bidang media dan PPh badan yang bergerak di bidang batubara, itu saya rasa tarifnya akan lebih tinggi harusnya lebih tinggi di bidang batubara karena ada ekses negatifnya di situ. Nah, itu yang kita harapkan itu ada di Pak Purbaya. Baik. Nah, yang kedua adalah yang kita harapkan tentu saja tadi kesehatan fiskal dan juga belanja negara yang lebih prudent, lebih valid, dan saya rasa ini PR bersama, tentu bukan cuma PR-nya Pak Purbaya, tapi juga kementerian lainnya juga, tapi saya harap Pak Purbaya itu bisa menjadi lead-nya. Jadi ketika mengeluarkan uang, itu tidak asal, ya saya butuh uang, kamu minta ini oke gitu. Enggak, tapi harus dilihat dulu apa sih dampaknya ke masyarakat, apa dampaknya kesehatan fiskal, itu harus dilakukan secara ilmiah, secara aturan ya kan pasti. Dan itu yang kita harapkan dari Pak Purbaya. Dan Pak Purbaya dengan track recordnya yang dia S2, S3 di bidang ekonomi, kita harapkan berpikir seperti itu juga. Seberapa jauh Pak Purbaya ini bisa bukan mentekel ya, tapi mungkin juga bisa galak lah gitu. Kalau misalnya mungkin melihat biaya-biaya atau mungkin permintaan dari kementerian dan banyak pihak-pihak lainnya yang terlalu bengkak misalnya. Ya dengan track record beliau mungkin memang kita berharap akan ada belanja yang lebih selektif. Dan kita berharap sebenarnya ada sokongan yang kuat dari wamennya. Karena kita tahu Pak Sua itu sudah sangat lama sekali di Kemenkyu, beliau juga dulu BKF gitu kan. Terus jadi wamen, cukup lama jadi wamen, yang kita harapkan ya Pak Sua bisa jadi pengerem ketika Pak Purbaya lost control. Nah, yang kedua adalah kita harapkan dengan pengalaman Pak Purbaya di KSSK, itu kita harapkan juga belanja-belanja yang terlalu berlebihan yang dia bisa mengganggu sistem kestabilan ekonomi nasional dan keuangan nasional itu juga bisa diredam. Karena LPS itu kan sifatnya kan auditor kan. Dia akan melihat oh ini patut di bailout. Ini tidak patut di bailout. Itu kan sifatnya dia berbasiskan resiko. Nah, kita harap sebenarnya itu bisa diterapkan ketika di sisi fiskal. Karena
BPS kan berkaitan dengan moneter kan. Mm-mm. Nah, kita harapkan Pak Purbaya itu bisa melakukan hal yang sama di sisi fiskalnya. Jadi kalau ada, saya minta tambahan ini, bagaimana dampaknya, itu kan sifat auditor kan sebenarnya. Itu yang kita harapkan dari Pak Purbaya sebenarnya. Siap. Ini Pak Purbaya lagi nonton nih. Aduh. Tapi Mas, kita kan pengen nih, tadi kan kemarin juga Pak Purbaya bilang kalau Pak Prabowo minta fiskal itu bisa menstimulus ekonomi gitu. Dalam jangka pendek apa nih yang mesti dilakukan sama Menteri Keuangan kita yang baru ini secara kebijakan gitu untuk bisa membantu daya beli masyarakat supaya bisa tumbuh lagi, supaya investasi juga tumbuh sehingga lapangan kerja lebih banyak lagi tercipta. Apa Mas yang harus dilakukan dalam jangka pendek ini? Ya, sebenarnya Pak Purbaya sudah mengatakan bahwa belanja negara kita kontraktif di triwulan 1, triwulan 2. Tapi memang siklusnya seperti itu. Nah, kita harapkan Pak Purbaya mampu membelanjakan secara lebih banyak tapi selektif. Artinya belanja-belanja yang memang mendatangkan dan menjadi stimulus itu lebih banyak. Lebih banyak bisa mengerek konsumsi pemerintah dan akhirnya akan berdampak kepada PDB. Nah, itu kita harapkan, dan Pak Purbaya kemarin sudah mengamini juga bahwa itu yang jadi tugas dia gitu kan. Dia sampaikan belanja pemerintah kita negatif dan sebagainya, itu yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Nah, yang selain itu juga sangat terkait dengan pajak. Nah, pajak ini kita harapkan dalam jangka pendek ada terobosan-terobosan yang memang tidak istilahnya itu tidak memberatkan, tapi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Karena kita tahu kemarin ketika ada demo besar, itu kan permintaan tunjangan DPR dan sebagainya, itu mengarahnya adalah sistem perpajakan kita. Uang pajak kita digunakan untuk anggota DPR, uang pajak kita digunakan untuk mereka joget-joget aja. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Nah, kita harapkan Pak Purbaya ini mampu untuk mengembalikan sentimen negatif itu menjadi sentimen positif. Dengan insentif tuh Mas kayaknya ya. Apa? Dengan insentif harusnya. Insentif kelas menengah. Iya. Yang kita apa harapkan contohnya adalah, Mas? Apa? Apa contohnya mestinya? Oh, yang kita harapkan itu ada kenaikan dari PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Nah, kita dalam tuntutan dalam rilis kemarin itu juga kita menyarankan bahwa ada perubahan dalam PTKP kita. Jadi berapa Mas? 7 juta per bulan. Minimal 7 juta per bulan. Yang sekarang bukan 7 juta ya Mas ya? 4,5. Oh, masih 4,5 ya? 4,5 yang TK0, yang tidak kawin. Ya. Itu sampai 10 deh PTKP. Iya. Biar lebih banyak maksudnya. Belanjanya ya, biar makin leluasa jajan-jajannya. Itu Mas Eduardo ya, bukan saya ya. Ya. Terus apa lagi Mas? Nah, PTKP itu saya rasa menjadi instrumen yang bisa digunakan untuk memberikan stimulus bagi kelas menengah untuk berbelanja. Nah, yang kedua adalah mungkin ini perlu kajian dari Kemenku juga, tapi kita sudah mengkaji adalah penurunan PPN, tarif PPN sorry. Ya, penurunan tarif PPN ini dari sekarang 11% itu bisa 10% atau lebih bagus lagi 8%. Wow, jauh tuh turunnya. Seperti dari Vietnam, yang tadinya mau 12. Ya, seperti Vietnam kan turun juga untuk beberapa barang ya. Nah, kita harapkan ya kalau nggak 8, 10 lah. Sehingga apa? Sehingga ini bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga. Mas, kalau PPN turun berarti harga barang bakal turun ya Mas ya? Harusnya turun. Karena kan komponennya kan ada PPN. Salah satunya PPN kan. Iya. Oke, terus apa lagi Mas? Ada lagi nggak? Kalau dari bidang... Banyak sih sebenarnya. Mau dibacain satu-satu. Ya, wow. tapi yang menarik adalah kalau kita lihat dan kita cermati dari kemarin reshuffle-nya SMI, Bu Ani, itu adalah naiknya emiten rokok. Berkaitan sama cukai. Nah, memang Bu Ani itu terkenal dengan ketat tuh soal cukai rokok. Nah, mungkin dinilai Pak Purbaya akan lebih loss. Karena Pak Purbaya ngerokok. Bukan. Nge-vape kayaknya Mas. Ya, nah, tapi mungkin bisa jadi juga kalau instrumen cukai itu bisa jadi untuk mendorong daya beli. Nah, sebenarnya banyak instrumen-instrumen yang saya rasa bisa jadi stimulus, insentif bagi masyarakat untuk menggerakkan ekonominya. Yang tadi PTKP, PPN itu saya rasa bisa dijalankan dalam jangka pendek.
Tapi memang perhatian khusus tuh ke kelas menengah sekarang Mas ya. Kelas menengah, ya. Karena mereka yang dibantu enggak, tapi terimpit iya. Iya. Gitu ya. Kalau kita lihat dan kita baca tulisannya Pak Katip ya, Pak Didi, Chilean Paradox itu kan. Betul. Itu kan menyuarakan mengenai kelas menengah yang terhimpit, ya kan. Dia nggak dapat bansos, nggak dapat insentif. Amit-amit kita kayak Chile ya Mas ya. Jangan dong. Pajaknya Iya. meningkat. Kerasa, ya. Betul. Kita dari 10 ke 11%. Kan kita beli juga barang-barang gadget kan juga harganya juga. Karena apa Mas itu katanya? Apa? Karena apa itu bisa terjadi? Karena maksudnya Chilean masyarakat ekonomi masyarakat Chili yang saat itu tidak terbantu kelas menengahnya karena apa? Ya, saya lupa karena apa, tapi yang jelas itu adalah memang ada kondisi di mana ya tadi kelas menengahnya dihimpit ya? gitu kan, terhimpit, kemudian mungkin pemerintahnya juga butuh uang gitu kan, tapi yang ditekan adalah kelas menengah, padahal kelas menengah ini dia penyumbang konsumsi juga cukup besar, gitu kan. Dan jadinya tergerus ya, malah jadi menambah ke bawahnya tuh malah kita banyak. turun, kelas menengah kita turun. Kelas menengah mana suaranya? Saya. Kelas menengah kaum pekerja kadang-kadang ya. suka ini nih, suka sadar diri juga kelas menengah ya. Mengaku-ngaku kelas menengah when it comes to pendapatan, tapi pengeluarannya sosok kelas atas. Pilates, matcha, ngopi gitu. Ngopi nggak apa-apa lah Mas. Nggak apa-apa lah Mas kalau ngopi Mas. Ngopi kan juga kastanya macam-macam. Dari yang sobek sampai yang senggol ada. Terus apa yang bisa kita harapkan dari pergantian ini dalam jangka pendek deh Mas? Ada nggak sih kalau kayak gitu? Yang kita harapkan adalah memang Pak Purbaya itu menelurkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya meningkatkan konsumsi masyarakat kelas menengah kita. Karena masyarakat kelas menengah kita kan tadi seperti Chilean Paradox itu, yang dia terhimpit pajak gitu kan, yang padahal dia inginnya mengerek pertumbuhan ekonomi, tapi ketika ketika kelas menengah ini dibebankan pajak dengan cukup besar gitu kan, tapi insentifnya nggak ada, yang ada adalah ekonomi kita shrinking, ya kan. Nah, kita nggak mau seperti itu, dan kita ini berharap Pak Purbaya ini mampu melihat dan mampu menelurkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menghindari shrinking ekonomi itu dan shrinking kelas menengah, ya kan. Karena kelas menengah kita kan cukup berisik nih sebenarnya. Berisik banget Mas, nggak cuma cukup berisik banget kita. Ya, dan itu sebenarnya adalah ya hal yang positif. Hal yang positif. Kelas menengah kita berisik itu hal yang positif. Dan kita harapkan kelas menengah kita jadi sasaran kebijakan juga. Yang selama ini mungkin kebijakannya ya kelas menengah dikasih insentif untuk membeli mobil yang mahal, itu kan juga nggak cocok ya Mas ya. Juga, gitu. Tapi kalau kelas menengah dikasih insentif buat beli rumah cocok. Ya. Beli rumahnya di tengah Jakarta lagi cocok. Ya. Itu harapannya Mas Tuan ya. Iya. Ini suara-suara yang berisik nih contohnya ini ya. Iya. Makanya kita aduh, mahal juga. Mahal juga di tengah Jakarta bikin rumah kelas menengah dari mana loh? Dari Hong Kong. Tapi itulah ya, mudah-mudahan ya kita berikan amanah ini ke Pak Purbaya, kita kasih waktu untuk Pak Purbaya membuktikan itu. Yang pasti tadi yang disampaikan Mas Huda mewakili teman-teman ekonom juga, ini bisa mudah-mudahan bisa jadi catatan yang jadi guidance gitu untuk bisa tetap mengerjakan segala macam tugas negara dengan prudent gitu. Tadi termasuk belanjanya lebih prudent lagi dan jangan sadis sama kelas menengah. Betul, gitu ya. Ditunggu gebrakan-gebrakannya alias kebijakan-kebijakan yang memang pro rakyat lah gitu. Makasih Mas Huda. Thank you so much. Sebagai perwakilan kelas menengah sudah hadir di sini ya. Lah, aren't we all? Aren't we all? Iya betul. Terima kasih juga Detikers. But don't go anywhere, kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore nanti. Habis ini mau berbenah dari sisi kesehatan ya. Betul ya, siapa tahu ya mungkin butuh healing dari segala yang terjadi ke negara-negara yang lagi summer nih. Hati-hati heat stroke. Oh iya kita benar. Kita mau bahas soal itu nanti habis ini ya. Iya summer ya.
Benar. Summer after high school. When we first met. Terima kasih Mas Huda sekali lagi. Kita tutup dengan tagline Detik Sore tentunya Mas Huda. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Mas Huda jawabnya adalah nggak cuma hore-hore. Oke. Alright. Terima kasih. Guys. We'll be right back after this ya. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. See you in a bit. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ada yang berencana untuk liburan di akhir Aku? tahun? Mau kemana rencana? Bukan baru. Oh, Itu hit sih. panas sih. Panas sih. Tapi kayak gue harus ke sana dulu untuk tahu seberapa panas. Sama Surabaya panas mas. Bukan baru. Surabaya sama. tuh panas tapi nggak minyak bawahnya. Pekanbaru minyak bawahnya, atasnya minyak juga. Jadi ke rambut. sandwich minyak. Sawit kan, sawit terus Iya. bawahnya minyak bumi. Iya. Iya gitu. Belum kebayang sih kayak apa Tetep maksudnya panas ada pokoknya. minyak bumi itu kayak gimana maksudnya, tapi yang jelas salah satu daerah di Indonesia yang cukup panas lah ya, udaranya juga, karena kita mau ngomongin juga satu kondisi ya, apa ya sebutannya, mungkin nanti kita akan tanyain lebih lengkapnya lagi juga. Kenapa harus bukan? Gak apa-apa, Karena panas. Ada bung di sini. Oh. Iya, jadi ke distract ya. Kita mau ngomongin sebuah kondisi yang yang nggak tahu mungkin juga jarang didengar sama aku, terutama yang memang tinggalnya ya nggak jauh-jauh dari Bandung, Jakarta gitu ya, yang memang Tidak cukup akrab dengan panas ya. gitu. Jadi ketika ngebayangin kayak wah heat stroke tuh ternyata seorang tuh bisa meregang nyawa ya karena kepanasan tuh bisa ya gitu ternyata. Gitu. Kita mau bahas juga karena memang mungkin Detikers juga sudah sempat membaca beritanya juga, kita kehilangan satu perwakilan Indonesia lah ya, pelajar Indonesia yang ada di Belanda yang meninggal diduga karena kepanasan atau heat stroke itu tadi gitu. Kita bahas heat stroke ini barengan sama Detik Health. Di sini ada Mas Uyung. Selamat sore. Redaktur pelaksana Detik Health. Selamat sore Mas. Habis dari mana Mas putih-putih gitu? Habis dipanggil ke istana ya? Kalau dipanggil ke istana dasi biru. Oh iya benar. Udah bukan putih-putih lagi. Putih-putih zaman dulu ya. Sebelumnya. Iya. Jadi cukup putih-putih cuma OSIS. Tiba-tiba jadi pelajar sekolah. Mas, ini soal heat stroke nih Mas. Kemarin gue cukup kaget sih dengan kabar katanya ada WNI yang meninggal. Walaupun penyebabnya waktu itu masih belum tahu, ternyata diduganya heat stroke gitu. Mungkin boleh dijelasin ke kita sebenarnya heat stroke tuh kondisi seperti apa sih Mas? Yang pasti berbeda dengan stroke. Karena ada stroke-nya kadang-kadang orang kepikirannya ini apalagi sampai meninggal ya, pikirannya ini karena stroke kayak gitu. Konsepnya beda. Jadi kalau orang ngomong stroke doang itu yang dimaksud stroke di otak, jadi kerusakan otak kayak gitu. Sedangkan heat stroke itu adalah kondisi ketika tubuh gagal meregulasi suhu tubuhnya gitu. Jadi kepanasan gitu loh, kalau misalnya mesin motor gitu overheat kayak gitu. Kalau di manusia heat stroke itu bisa mematikan, bisa enggak, tergantung dampaknya ke tubuh kayak gitu. Penyebabnya gara-gara suhu yang terlalu tinggi itu? Ya, panas, jadi panas yang terlalu tinggi. Panas yang terlalu tinggi baik dari luar maupun internal. Jadi tubuh kan menghasilkan panas juga ketika beraktivitas, metabolisme segala macam kayak gitu. Nah, yang sering terjadi adalah cuaca yang terlalu panas, terus tubuh gagal meregulasi suhu tubuhnya. Kan normalnya dia akan mendinginkan diri ya, mendinginkan diri dengan menyesuaikan dengan lingkungannya dengan ya. berbagai cara, mengeluarkan keringat, terus kemudian melebarkan pembuluh darah, dari darahnya mengalir lebih cepat, panasnya dikeluarin lewat permukaan tubuh kayak gitu. Tapi itu tidak berhasil dalam kondisi heat stroke, panasnya terlalu ekstrim, tubuh gagal, akhirnya berdampak pada kerusakan organ. Nah itu yang akibatnya bisa fatal. Jadi dari luar panas, dalam bisa tubuh dari juga luar, panas. bisa dari dalam juga. Dari dalam itu misalnya ketika beraktivitas yang intensitas tinggi, ekstrim kayak gitu, terus pendinginannya kurang, ya itu jadi panasnya. Umumnya olahraga tuh ya.
olahraga. Kombinasi keduanya juga bisa meningkatkan risiko heat stroke. Nah, ketika tubuhnya gagal untuk mendinginkan diri dengan berbagai upaya yang tadi dilakukan gitu ya, merusak organ tuh seperti apa dan organ-organ apa yang bisa rusak, Macam-macam, Mas? mana yang rentan karena semuanya bisa kena. Jadi apa namanya? Ya kan tubuh manusia optimalnya di suhu berapa sih? 26, 27 derajat Celcius gitulah. Lebih dari itu ya bisa keganggu, kayak misalnya motor itu bisa sekernya kena, sekernya apa sih, pistonnya ngancing segala macam kayak itu loh. Nah, tubuh manusia juga kayak gitu. Misalnya jantungnya nggak sehat-sehat amat gitu misalnya, ya bisa kena juga. Ginjal bisa juga. Nah, otak bisa juga. Jadi berawal dari heat stroke bisa juga kena stroke beneran gitu. Jadi kerusakan otak itu bisa juga. Dan itu tuh terjadinya cepat atau sebetulnya ada gejala-gejala dulu atau Mestinya ada gejala ya. Maksudnya ketika fungsi organnya terganggu ya pasti akan ada perubahan. Misalnya jantungnya darahnya peredaran jantung dan pembuluh darah itu kan satu sistem kan, sistem kardiovaskular itu. Misalnya itu mulai kena, denyutnya meningkat kayak gitu. Nah, itu juga bisa dikenali. Kalau otak orang mulai bingung, terus kemudian kayak yang kemarin itu ada dugaan kejang segala macam, itu juga salah satu fungsi otak juga. Misalnya sudah kena, ya bisa jadi kejang kayak gitu. Mas bicara soal heat stroke yang disebabkan faktor eksternal alias cuaca gitu, berarti ini umumnya terjadi di negara-negara yang punya suhu tinggi panas gitu. ekstrim. Kayak Indonesia termasuk? Musim panas atau ya memang iklimnya panas kayak di Indonesia gitu. Di Indonesia tinggi gak Mas kasusnya? Data resmi nggak ada ya, tapi ini masalahnya ini subjektif sih. Maksudnya daya tahan orang terhadap suhu itu beda-beda, jadi individual. Taruhlah dalam satu kelompok gitu, ada satu yang mengalami heat stroke, yang lain enggak, bisa aja kayak gitu. Suhu eksternalnya sama, tapi yang satu lagi lari maraton kayak gitu, itu kan juga berbeda ininya apa namanya? Kondisinya masing-masing berbeda. Jadi ada yang suhu segitu dia heat stroke, yang lain enggak kayak gitu. Jadi banyak faktor. Bisa dibilang nggak ini adalah lawan dari hipotermia? Kalau hipotermia kan karena dingin tuh biasanya. Kalau heat stroke berarti yang si panasnya. Ya semacam itulah. Kayak gitu ya. Kalau yang satu karena kedinginan, satu kepanasan kayak gitu. Tapi halusinasi juga. Oh iya. Kalau hipotermia itu kan ngerasa kayak badannya tuh panas gitu, padahal sebenarnya dia kedinginan gitu malah. Bisa juga. Ya kan kalau misalnya yang kena otak kan bisa macam-macam ya. Maksudnya tergantung bagian mananya otak gitu misalnya. Misalnya bagian yang memorinya kayak gitu ya dia jadi lupa atau apa gitu ya, tergantung. Jadi benar-benar bisa kemana-mana ya gitu. Bisa kemana-mana. Namanya juga kepanasan itu kan, mesin kepanasan, mobil kepanasan kan bisa tiba-tiba mogoknya apakah karena radiatornya meledak, pistonnya ngancing atau apanya putus kayak gitu kan, bisa semuanya gitu. Tergantung organ mana yang paling lemah. Benar. Termasuk juga ini kalau zaman sekolah dulu tuh kalau misalnya pelajaran olahraga terus outdoor tuh kalau yang nggak kuat panas dia mimisan. Gak usah olahraga, upacara kan sering juga yang terjadi. Itu males biasanya pura-pura pingsan. Ya. Pengalaman. Oh ya ngaku aja lah. Gak, kalau tapi yang mimisan, pingsan beneran juga pasti ada di antara sekian ratus siswa. Mas gitu. Uyung pernah nggak sih? Sorry agak keluar topik dikit. Jangan dulu, itu apa tuh namanya? Berkesinambungan. Iya, dia tuh ciri-ciri heat stroke atau enggak, masuk atau enggak si mimisan itu. Oh mimisan. Coba Mas. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Oke, ya udah lanjut. Iya, Mas Uyung pernah nggak pura-pura pingsan? Pingsan beneran malah. Kalau aku dulu waktu kecil anemia. Oh gitu. Kurang gizi saya. Emang anemia tuh salah satu indikasi kurang gizi Mas. Kan? Kurang darah Mas. Kurang asupan. Kurang darah karena kurang gizi. Iya, ya untuk membentuk sel darah merah itu kan butuh zat besi. Zat besi itu asalnya juga salah satunya dari makanan. Ya ini suka ngunyahin pagar makanya zat besinya tinggi kan. Zat besinya tinggi. Nah berarti ya maksudnya gejalanya macam-macam, bisa apapun itu ya, dimulai dari berkeringat. Yang umum sih berdebar-debar terus waduh bingung ya, pusing sih. Seperti genderang mau perang ya Mas. Berdebar kencang. Berdebar-debar itu Kak upaya tubuh untuk mengeluarkan panasnya itu kan. Jadi darahnya ngalir cepat. Ada nggak Mas kayak kelompok rentan yang bisa terdampak sama si heat stroke ini? Siapa yang lebih harus aware gitu misalnya? Lansia dan anak pastinya. Lansia dan anak-anak. Regulasi suhu tubuhnya belum
Yang satu belum optimal, yang satu sudah tidak optimal gitu. Oke. Apa kayak misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya ibu hamil? Ya bisa jadi. Bisa juga ya. Kalau terkena heat stroke in the middle, ya maksudnya terkena Of heat stroke nowhere. gitu ya, tapi nggak maksudnya terkena ada gejalanya gitu atau mungkin udah sampai kejang gitu. Apa bantuan pertama yang bisa dilakukannya? Jauhkan dari sumber panasnya. Misalnya dia lagi upacara ya Tempat pindah ke teduh. tempat teduh kayak gitu. Kalau Ceburin misalnya ke kolam. lagi tahun Logis. berapa ya? Ada event maraton di Indonesia di Jawa Tengah. Harusnya dia selesai jam 11, sekitar jam 10-an itu diputuskan untuk stop karena terlalu banyak yang pingsan, terlalu banyak ini dan banyak yang mengalami heat stroke gitu. Nah, itu juga salah satu upaya untuk ya udah ada tanda-tanda ini jangan sampai heat stroke semua gitu loh. Aku kira tadi pas lagi event di Jawa Tengah itu tadi habis itu dibawa ke Dieng biar dingin. Jauh ya. Di jalan juga udah keburu kayak mending saya pulang ke kota asal. Tapi berarti ketika ada yang kejang-kejang gitu ya, terkena heat stroke juga, dijauhkan dari panas, terus apalagi Mas yang bisa dilakukan? Kasih minum kah atau Kasih minum juga perlu karena dikompres dingin? Dehidrasi juga salah satu ininya kan, salah satu dampaknya kan. Oke. Disembur bisa. Air. Pakai Digebir. sama si Adam, Mbah Dukun. Jadi ini bisa. Tapi kalau kasus di Indonesia pernah nggak Mas ada satu yang notable gitu heat stroke ini? Notable lebih ke ini ya yang kalau yang suka olahraga sih yang itu juga cukup diingat sih yang event di maraton di Jawa Tengah itu ya. Oh itu yang pernah ada. Karena itu pertama kalinya event maraton tiba-tiba dihentikan di tengah-tengah gitu. Gara-gara ada yang heat stroke itu. Gara-gara banyak panas. yang heat stroke. Oke. Karena banyak yang heat stroke sampai diputuskan untuk stop, semuanya dianggap finish kayak gitu. Itu ada laporan nggak Mas waktu itu suhu berapa? Waktu itu suhu sebenarnya di situ tuh selalu panas, tapi ada faktor lain kayak misalnya nggak ada angin atau apalah kayak gitu. Nah, yang sakit yang masuk ke P3K itu banyak waktu itu, jadi diputuskan kayaknya ini tidak normal gitu, terus stop gitu. Soalnya kan kita nih sering nih sekarang nih di tengah isu climate change ini yang heat wave lah atau apalah kayak gitu-gitu kan, berarti apa tuh mitigasi ketika misalnya berpergian di luar harus pakai sunblock, payung kah? Pakai kipas yang di leher itu ya? Iya, atau pakai kipas di leher atau apa? Bisa. Hindari. Iya kan kita juga bisa merasakan ya kalau misalnya panasnya ekstrem kayak gitu ya, pastinya kita nggak di luar, nggak di outdoor terus-terusan. Iya. Di Singapura tuh Mas suhunya kenceng banget. Keren. Sebelum ke Singapura. Sebelum kena yang macam-macam kan lebih dulu kita merasa tidak nyaman ya pastinya. Pasti. AC-nya mati. Cuma manusia ini ada banget sombongnya Mas. Dia ngerasa masih bisa nih panas ini. Cuma kan kita nggak pernah tahu tuh kapan dia akan menyerang tiba-tiba gitu. Tapi mending dihindari Mas ya kalau udah ngerasa ada warning gitu. Oke. Segera pindahkan ke tempat sejuk katanya. Sediakan payung teduh. Sediakan payung teduh dan air yang banyak. Terima kasih banyak Mas Uyung. Udah. Kurang. Udah Mas, kita mau bahas yang kasus itu belum ya? Itu yang kemarin meninggal itu udah ada ininya belum sih Mas, follow up-nya terkait benar kan atau stroke? sebetulnya heat stroke ngikutin ya, tapi dugaannya kan kemarin memang heat stroke itu yang aku baca di mana itu katanya karena heat stroke terus kemudian memicu kejang dan ada yang bilang beneran stroke jadinya gitu. Beneran stroke? Soalnya narasi di sosial media ini parah banget. Dia bilangnya kan menemani salah satu pejabat kemudian meninggal dunia gara-gara kecapean katanya gitu. Tapi ternyata ada indikasi heat stroke ternyata. Tapi belum diketahui ya lebih lanjut soal itu ya. Daripada nebak-nebakannya. Daripada nebak-nebak membuat situasi semakin keruh. Ya. Pendapatnya soal Menteri Keuangan yang baru Mas gimana? Kaget. Jumping ya. Not to conclusion but jumping away. Atau ada menteri lain yang menurut Mas Uyung harus diganti selain daripada menteri-menteri yang kemarin disebut? Kebetulan saya Detik Health nih kata Mas Uyung gitu. Saya mending gak usah berbicara karena pasti jadinya tendensius ke satu sosok ya. Tapi kalau Kaido cocok gak jadi Menpora?
Kan lu berharap banget mirip. tuh. Berharap banget. Boleh lah jadi staf ahlinya nanti. Oh, ahli dalam apa tuh? Ahli nujum. Menpora, menteri. Ya udah deh kalau Baiklah. gitu, terima kasih banyak Mas Uyung sekali Terima lagi. kasih, Kita Mas jadi Uyung. tahu heat stroke ini seperti apa. Satu ilmu baru lagi buat kita. Teman-teman semua, walaupun ini udah masuk ke bulan ber gitu ya, September. Tapi sepertinya cuaca panas tidak pernah lari dari negara kita. Jadi mudah-mudahan semua juga bisa ngambil pelajaran lah. Bahwa kalau sudah dalam situasi yang panas, hindari. Gitu. Betul, Berlebihan stay ya. safe, stay hydrated lah. Pokoknya buat Kata Detikers Pestapora, juga. huh? Excuse me. Kenapa? Pestapora kan dilangsungkannya di terik matahari. Oh. Sholat Jumat di jam 12 siang. Iya gitu. makanya stay hydrated. Dan gak ada larangan juga pas wudhu kumur-kumur ditelan. Oh iya benar. Nggak ada yang harus Stay dikumur. hydrated. Betul. Tapi sambil diminum kan gak puasa, jadi boleh. Diguyur sambil Diguyur juga boleh gitu. Ya udah Detikers kita balik lagi besok ya. Yuk. Masih di jam yang sama setiap jam 3 sampai jam 6 sore. Sekarang aku mau lari sore dulu. Aku mau nyanyi bareng Jakarta. Akan Ditunggu ketemu ya sama story-nya teman-teman ya. Baku Cakep. Detikers juga selamat menghabiskan hari Selasanya. Semoga lancar dan juga hati-hati di jalan buat yang mau pulang kantor. Karena Ya. beres hujan nih udah pasti wah. Licin ya? Enggak, semua orang pengen cepet-cepet pulang takut hujan Oh lagi iya kali ya. benar. Atau semua orang jadinya pengen pakai mobil jadinya jalanan macet. Mungkin itu dia. Ya udah kalau gitu hati-hati. Hati-hati. Ketemu lagi besok. Eduardo Simarangkir pamit. Sama Vira juga pamit. Seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Lanjut bro ngobrol.